Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 12 ingin membahas mengenai sains versus agama. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Akila Khaira dan rekan-rekan kelompok saya yang lainnya. Ada Francisca Paulina, Ingrid Minarni, Vanessa Regita, Yusara Melinda, Ananda Salichan, dan juga Yufi Angel. Untuk bagian pendahuluan akan dibahas oleh teman saya. Albert Einstein pernah mengucapkan dalam pidatonya bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu lumpuh dan agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta. Bisa kita lihat bahwa sains dan agama merupakan suatu hal yang berbeda, tetapi sama-sama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian agama dan sains. Agama memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda. Ketidaksamaan ini bisa muncul dikarenakan konsep dalam setiap kepercayaannya terhadap berbagai macam Allah pada setiap agamanya itu berbeda-beda. Meskipun begitu, terdapat satu titik di mana arti agama itu sama, yaitu apapun agamanya, pasti selalu berhubungan dengan perjumpaan dan pengalaman dengan yang kudus. Entah yang kudus ini dipikirkan sebagai kekuatan-kekuatan, atau sebagai seorang pribadi Allah, sebagai satu kekuatan tunggal, sebagai suatu kenyataan yang definitif, atau sebagai keilahian yang personal. Maka jika disatukan, agama memiliki arti yaitu sebagai suatu realisasi sosial individu yang hidupnya berasal dari suatu hubungan dengan yang melampaui kodrat manusia dan dunianya yang berlangsung dengan cara melewati tradisi manusia dan berada di dalam masyarakatnya. Sedangkan pengertian sains dalam filsafat ilmu adalah ilmu yang bisa didapatkan dengan cara melakukan observasi seakurat mungkin dan sedefinitif mungkin melalui fakta yang ada. Dengan adanya agama, hidup manusia menjadi lebih terarah, beretika, beradab, dan bermoral. Dan karena sains terus berkembang, dunia ini menjadi semakin maju karena terdapat banyak penemuan yang bermanfaat sehingga mempermudah kehidupan kita. Selanjutnya saya akan membahas tentang Galileo Galilei. Pencapaian Galileo pada bidang sains yaitu meliputi yang pertama adalah kritik terhadap Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf terkenal dan berpengaruh besar di Yunani pada masanya. Menurut Aristoteles, jika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian yang sama, benda dengan massa yang lebih berat akan menyentuh tanah terlebih dahulu dari benda yang massanya lebih ringan. Selain itu, pernyataan Aristoteles yang lain adalah bahwa bumi merupakan pusat tata surya, atau bisa disebut juga geosentris. Nah, pertanyaan Aristoteles tersebut kemudian berhasil dibuktikan kekeliruannya oleh Galileo, karena Galileo berpikir bahwa dia tidak mau menerima itu mentah-mentah saja, jadi dia ingin memikirkannya lebih dalam lagi, lalu melakukan percobaan. Jadi Galileo melakukan percobaan dengan menjatuhkan dua buah bola dengan massa yang berbeda, yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan, dari puncak menara Pisa. Dan ternyata kedua benda tersebut menyentuh tanah bersamaan. Selain itu, Galileo juga berhasil membuktikan fakta baru bahwa pernyataan Aristoteles tentang bumi adalah pusat alam semesta itu keliru. Dengan kejeniusannya, ia meniru teleskop yang telah diciptakan oleh orang Belanda sebelumnya dan menggunakannya untuk mengamati benda-benda langit. Dengan mengamati matahari dan juga planet lainnya, Galileo membuktikan dengan perhitungan sedemikian rupa, ia membuktikan bahwa pernyataan Kopernikus tentang teori bahwa matahari merupakan pusat dari alam semesta atau biasa dibilang sebagai heliosentris adalah benar. Sebelumnya, Kopernikus telah menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta, namun tidak banyak yang mempercayainya dan bahkan ditentang oleh gereja. Dan juga Kopernikus tidak mempunyai keberanian atau kemampuan yang lebih untuk membuktikan dengan percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Galileo. Nah, dari contoh ini, Galileo membuktikan bahwa masalah-masalah ilmiah seharusnya diluruskan oleh bukti-bukti empiris dan juga penelitian ilmiah.
bukan dari keputusan bersama dan juga kekuasaan. Dan Galileo bersikeras untuk tetap melakukan percobaan dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi di alam semesta ini. Galileo merupakan representasi dari seorang filsuf yang berpikiran sangat modern. Selanjutnya, Galileo merupakan pelopor penggunaan matematika di dunia material. Nah, Galileo juga menyatakan bahwa matematika bukan hanya ilmu yang kebenarannya hanya secara formal dan abstrak. Namun, matematika juga bisa diterapkan pada dunia material atau konkret. Dari percobaan-percobaannya, ia telah membuktikan bahwa alam semesta merupakan angka di mana benda-benda fisikal dapat ditemukan secara numerikal. Dalam penggunaannya di dunia material atau konkret, matematika telah diterapkan pada ilmu-ilmu alam seperti fisika, kimia, bahkan biologi, dan juga geografi, juga lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa benda-benda alam itu sangat berhubungan erat dengan matematika, karena untuk membuktikan teori yang telah dinyatakan perlu adanya bukti empiris untuk mengkonfirmasi kebenaran teori tersebut. Salah satu caranya adalah dengan perhitungan secara matematis. Lalu, Galileo melahirkan konsep eksperimentasi aktual dan juga regulatif. Jadi, eksperimen aktual merupakan sebuah upaya untuk menentukan konfirmasi dari hal yang telah diteliti dan juga diuji. Dalam hal ini, Galileo membuktikan atau mengkonfirmasi kebenaran dari teori yang telah dinyatakan oleh Aristoteles, bahwa Aristoteles menyatakan bahwa benda yang masanya lebih besar akan menyentuh tanah terlebih dahulu jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu yang bersamaan dengan benda yang masanya lebih kecil. Namun, dari percobaan atau eksperimen aktual yang telah dilakukan oleh Galileo, ternyata kedua benda tersebut, walaupun masanya berbeda namun dijatuhkan dari ketinggian yang sama, itu akan jatuh atau menyentuh tanah dengan waktu yang sama. Lalu, eksperimen regulatif adalah merupakan kelanjutan dari eksperimen aktual, atau upaya yang dilakukan adalah untuk menemukan konsep atau prinsip yang dapat diperlakukan dari eksperimen aktual. Dalam kasus Galileo adalah ketika Galileo menemukan hukum-hukum inersia dan sebagainya dari percobaan aktual yang telah ia lakukan. Selanjutnya, kausalitas menggantikan sebab efisien. Sebab efisien merupakan sebuah prinsip yang menjadi faktor yang menggerakkan kejadian lainnya. Misalnya dalam pembuatan makanan, kokilah yang menjadi sebab efisiennya. Sedangkan kausalitas adalah sebuah ajaran mengenai sebab akibat kausalitas yang kausalitas sangat penting untuk mengulas suatu kejadian secara lebih detail. Yang kelima, Galileo merupakan pelopor penjelasan mekanis atau mechanical explanation. Galileo merupakan pelopor dalam penelitian dan juga eksperimen aktual, dan Galileo percaya bahwa ilmu pengetahuan yang sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan yang terbukti dan memiliki bukti empiris, sehingga penjelasan mekanis yang Galileo ungkapkan merupakan teori yang telah diperhitungkan sedemikian rupa dan telah mengalami pengujian empiris, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, atau bukan hanya ilmu dari perundingan dan kesepakatan lembaga saja. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hubungan sains dan agama di masa Galileo. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Galileo mendukung teori heliosentris mengenai matahari sebagai sumber dari alam semesta. Bahkan ia juga berhasil memberikan bukti-bukti yang mendukung tentang kebenaran teori tersebut. Nah, sebenarnya pada masa itu Gereja Katolik Roma itu tidak menentang kemajuan sains. Namun, pembuktian yang dilakukan oleh Galileo dianggap menentang ajaran gereja dan mengancam kebenaran dari kitab suci, di mana pada saat itu mereka percaya bahwa bumilah yang menjadi pusat dari alam semesta.
Lalu, pada tahun 1616, Galileo berhasil memberikan bukti lain yang mendukung teori heliosentris mengenai pasang air laut kepada Kardinal Orsini. Namun, lagi-lagi, teori yang dikemukakannya dianggap menyesatkan bahkan menistakan agama. Akhirnya, banyak pihak gereja yang semakin menentang Galileo. Pihak gereja tetap bersikeras bahwa bumi itu datar dan mataharilah yang mengitari bumi, bukan sebaliknya. Akhirnya, di tahun 1633, di mana usia Galileo sudah menginjak 70 tahun, pengadilan memutuskan untuk menjadikan Galileo sebagai tahanan rumah seumur hidupnya. Hingga akhirnya pada tahun 1642, Galileo dinyatakan meninggal dunia. Namun, pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa penghukuman terhadap Galileo merupakan sebuah kesalahan besar. Dan di tahun 2008, Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma telah memulihkan kembali nama Galileo sebagai ilmuwan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu naturalisme dan apa hubungannya dengan agama. Naturalisme sendiri tentunya berhubungan dengan hal yang berkaitan dengan alam. Naturalisme mengatakan bahwa setiap manusia yang terlahir ke dunia itu berlaku hukum alam fisik dan sifat dari manusia tersebut, seperti misalnya interaksi antara manusia dengan alamnya. Naturalisme berbanding terbalik dengan supernaturalisme yang meyakini adanya keberadaan Tuhan yang melampaui alam atau bahkan yang menciptakan alam. Kemudian, hubungan naturalisme dengan agama muncul karena pengaruh dari perkembangan alam pikiran dan pengetahuan manusia yang ingin melihat keselarasan isi kitab dengan menerapkan pengetahuan alam yang sesuai dengan rasio atau akal berpikir. Akan tetapi, keinginan itu tidak membuahkan hasil karena ternyata isi kitab tidak dapat menjelaskan dan mengembangkan rasionalitas dalam mengkaji suatu kejadian alam, sehingga tidak dapat diolah menggunakan akal manusia. Maka dapat dikatakan bahwa naturalisme merupakan gagasan yang mengatakan tidak ada orang seperti Tuhan atau apapun seperti Dia. Sains dan agama, konflik atau harmoni. Sains memandang agama sebagai ilmu yang kuno, sementara agama menyatakan bahwa sains merupakan musuh Tuhan. Sains berkembang melalui sikap rasionalisme manusia di masa modern, yang berkaitan dengan akal budi manusia. Sains merujuk kepada kebenaran akan sesuatu yang dapat diterima oleh indera manusia. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan konflik, karena kebenaran dalam agama merujuk pada hal-hal yang tidak hanya dapat diterima oleh indera manusia, atau dengan kata lain dapat bersifat non-indriawi. Gereja tidak mempercayai dan menganggap Galileo sebagai musuh agama, karena penelitian yang ia lakukan dianggap tidak sesuai dengan apa yang ada pada kitab suci agama. Tetapi bukan hanya itu konflik yang ada di antara sains dan agama. Ketika sains bertumbuh menjadi semakin memonopoli kebenaran duniawi, sains membuat klaim bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya pemegang kebenaran yang merupakan jawaban dari seluruh pertanyaan manusia di dunia. Tetapi baik sains ataupun agama harus dapat membuktikan dengan memperjelas relasi antara teori dengan pengalaman. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan hanya memberikan satu planet yang dapat ditinggali oleh manusia. Hal ini berarti hanya terdapat satu realitas di dunia. Walaupun berbeda, baik sains maupun agama sama-sama ingin memahami dan membuktikan satu realitas tersebut. Penemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dapat menjadi relevan untuk para teolog. Sementara, sudut pandang agama juga dapat memperkaya sekaligus memberi arahan bagi para ilmuwan dalam melakukan penelitian mereka. Berdasarkan tinjauan historis, pada abad 16 dan 17, ada kecurigaan satu sama lain antara sains dengan agama. Lalu pada abad 18 dan 19, positivisme mengubah sains menjadi saintisme yang artinya tidak ada hal lain yang lebih benar selain sains dan menyatakan sains bertolak belakang dengan agama. Abad ke-20 dan 21. Agama dan sains tidak bertentangan, tetapi tidak berlaku bagi para penganut saintisme. Berdasarkan tinjauan logis, secara logika, berbeda dengan agama, ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang dapat diterima oleh nalar manusia, tetapi banyak yang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kebenaran duniawi, yaitu yang pertama, fideisme.
lebih mendukung agama, di mana nalar dinilai tidak lebih baik dari iman untuk mencari kebenaran. Yang kedua adalah naturalisme, lebih mendukung ilmu pengetahuan, di mana alam dianggap sebagai keseluruhan dari realitas. Yang ketiga adalah moderat, merupakan golongan tengah cenderung setuju dengan kedua belah pihak, baik agama maupun sains. Absurd, tidak memiliki pilihan atau tidak ada yang disetujui antara sains maupun agama. Berdasarkan tinjauan substansial, sains merupakan ilmu yang penting bagi dunia untuk mengetahui kebenaran yang pasti dengan dilakukannya penelitian. Agama merupakan ilmu ketuhanan yang penting untuk menjaga keseimbangan dunia, seperti menjadi pedoman yang baik bagi manusia untuk berperilaku dan bersikap. Lingkaran Wina, positivisme pengetahuan berasal dari segala sesuatu yang dapat dilihat oleh indrawi sehingga memiliki bukti empiris. Pokok lingkaran Wina berasal dari sumber pengetahuan berdasarkan fakta dan juga prinsip verifikasi untuk membuktikan sains atau non-sains. Karl Popper mengatakan sains bukan dari verifikasi melainkan falsifikasi. Dengan membuktikan kesalahan teori, sains dapat makin berkembang. Hal ini karena manusia tidak pernah sepenuhnya mengamati segala sesuatu tentang dunia. Observasi hanya mengamati sebagian. Maka positivisme tidak mempercayai adanya agama karena tidak memiliki bukti empiris. Thomas Kuhn mengatakan sains berkembang ketika kepercayaan suatu komunitas mengenai suatu teori mengalami revolusi. Revolusi terjadi jika ilmuwan dapat mendapatkan bukti bahwa teori itu salah. Sedangkan menurut Paul, ilmuwan membuat keputusan mengenai teori mempertimbangkan alasan dari berbagai aspek rasional maupun tidak. Berkembangnya sains tidak memiliki aturan tetap mengenai cara berkembang ataupun cara kerjanya. Kedua filsuf ini membuktikan adanya sains dan agama karena perubahan pada sains bukan karena bukti empiris, melainkan pemikiran filsuf. Alvin mempercayai Tuhan sebagai dasar kepercayaan. Kepercayaan pada Tuhan merupakan hal yang rasional walaupun tidak memiliki bukti empiris. Menurutnya, kepercayaan akan Tuhan telah dimiliki oleh setiap manusia yang didukung dengan pengalaman manusia. Pengalaman manusia melakukan eksperimen, observasi, dan lain-lain. Sains dan agama pada posisi yang berbeda terkadang dapat memiliki konflik tetapi saling berhubungan. Karena sains dapat membuat manusia lebih mengerti tentang Tuhan. Oke, perkenalkan nama saya Antrian Salihan. Dari tugas saya akan mensimpulkan dari semua hubungan antara sains dengan agama. Yang dimana sebenarnya bahwa pada dasarnya adanya konflik dan harmoni dalam hubungan antara agama dan sains. Karena bisa kita lihat bahwa sebenarnya agama dan sains itu sebenarnya sedikit bertolak belakang. Yang dimana sebenarnya sains itu lebih mengutamakan logika, sedangkan agama itu lebih mengutamakan kepada kepercayaan ataupun istilahnya hal-hal metafisika. Nah, hubungan antara agama dan sains juga dapat ditinjau secara historis dan logis, serta substansial. Nah, adanya hubungan antara naturalisme dengan agama tentunya yang bisa saya simpulkan. Hubungan antara agama dengan sains dapat saling memberikan kontribusi satu sama lain tentunya, demi kepentingan dan kemajuan bidang masing-masing, tentunya seperti bidang teknologi maupun bidang politik maupun bidang perekonomian, sehingga tercipta harmonisasi ada hubungan. Dan itu selain itu juga banyak memberikan kontribusi penting dalam bidang sains agama itu. Karena itu pula Galileo dianggap menentang kerja dan dijatuhi hukuman mati. Nah, seorang Galileo itu juga sedikit ada kontroversi yang dimana Galileo merupakan contoh tokoh yang terlibat dalam konflik antara agama dengan sains. Saya tambahkan sedikit bahwa ada quotes Albert Einstein berkata, agama tanpa sains buta. Tumpul dalam artian. Sains tanpa agama itu buta. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat berkaitan walaupun memiliki sudut pandang dan juga memiliki pemahaman yang bertolak belakang. Namun sebenarnya dua aspek ini adalah aspek yang saling mendukung satu sama lain. Walaupun memang ya di zaman sekarang banyak perdebatan antara sains dan agama ya. Bahkan dari zaman dulu ya sampai sekarang. Itu sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih atas kurangnya, mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan dapat membawa manfaat bagi kita semua.
dan terima kasih.